Ada pemain yang bersinar sepanjang musim, tapi meredup ketika pertandingan besar tiba. Ada pula yang tampil biasa saja dalam laga-laga kecil, namun berubah menjadi monster saat panggung terbesar memanggil. Cole Palmer bukanlah sensasi instan, tapi namanya terus menanjak pelan, tapi tak terbendung, mulai masuk ke dalam kategori kedua, seorang big game player sejati. Ia bukan sekadar pemain muda berbakat. CV-nya layak ditilik bukan karena jumlah pertandingannya, tapi karena kualitas penampilannya di saat tekanan mencapai puncaknya. Di usia yang masih sangat muda, Palmer berkali-kali menunjukkan bahwa ia tidak goyah ketika panggung sebesar final menghampirinya. Di momen ketika banyak pemain tenggelam oleh ekspektasi, Palmer justru muncul sebagai pembeda. Inilah yang membuatnya istimewa. Ia tidak perlu banyak kata-kata atau selebrasi berlebihan. Ia membiarkan permainannya berbicara, terutama di laga-laga besar. Berikut ini adalah bukti-bukti yang menegaskan status Cole Palmer sebagai big game player sejati. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. 2 tahun lalu, Cole Palmer mengambil keputusan yang tidak mudah, meninggalkan Manchester City, klub yang membesarkannya demi mencari jam terbang yang lebih pasti. Di Etihad, ia hanya sesekali dipercaya turun, padahal potensinya terus berteriak minta ruang. Chelsea kemudian datang membawa tawaran senilai 40 juta pound. Banyak yang meragukan, tapi belakangan transfer itu terbukti jadi salah satu investasi terbaik klub dalam beberapa tahun terakhir. Di musim 2024-2025, Palmer berkembang pesat. Ia bukan hanya menjadi bagian dari tim, tapi menjelma sebagai pusat permainan Chelsea. Kontribusinya tak terbatas pada gol dan assist. Ia membawa ketenangan, visi, dan keberanian yang biasanya hanya dimiliki pemain dengan pengalaman bertahun-tahun. Di momen-momen penting, justru Palmer yang mengambil alih kendali. Mentalitasnya terlihat jelas saat tim membutuhkan keajaiban. Ia tak ragu menjemput bola, mengambil tanggung jawab, dan membuat keputusan besar di tengah tekanan. Ia tak sekadar bermain, ia memimpin, bahkan ketika usianya masih jauh dari kata matang. Cole Palmer tahu kapan harus muncul, dan lebih penting lagi, ia tahu bagaimana caranya memberi dampak. Sebab, Palmer selalu memberikan kontribusi nyata di laga-laga final, baik lewat gol maupun assist. Bersama klub dan timnas Inggris, ia telah memainkan 5 partai final terakhir dan memenangkan 4 di antaranya. Di panggung sebesar itu, performanya bukan kebetulan, tapi bukti. Dan disinilah statusnya sebagai big game player semakin tak terbantahkan. Laga final pertamanya di level internasional, jadi bukti awal bahwa Cole Palmer bukan pemain yang gugup di bawah tekanan. Ia dipercaya tampil sejak menit pertama saat timnas Inggris U21 menghadapi Spanyol U21 di final Euro U21 tahun 2023. Bermain di sisi kanan bersama Morgan Gibbs-White, Emil Smith-Rowe, dan Anthony Gordon, Palmer langsung menjawab kepercayaan itu dengan performa solid selama 83 menit. Ia tidak hanya hadir sebagai pelengkap lini serang. Palmer tampil berani, aktif membuka ruang, dan tahu kapan harus mengirimkan umpan yang menentukan. Di penghujung babak pertama, pada menit 45+4, Palmer mengeksekusi tendangan bebas yang tanpa sengaja membentur Curtis Jones, mengubah arah bola dan masuk ke gawang lawan. Menjadikannya satu-satunya gol yang berhasil membawa Spanyol U21 menjuarai Euro. Spanyol mencoba bangkit dan mengejar ketertinggalan, tapi pertahanan Inggris U21 tampil disiplin hingga akhir laga. Skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan dan Inggris U21 keluar sebagai juara Eropa. Sebuah malam penting, bukan hanya untuk tim, tapi juga untuk Palmer yang memulai catatan istimewanya di panggung final dengan kontribusi langsung. Sebelum bersinar di Chelsea, Cole Palmer sempat mencuri perhatian di tim utama Manchester City. Salah satu momen paling menonjolnya terjadi di final Piala Super Eropa 2023 ketika City menghadapi Sevilla. Di laga sebesar itu, Palmer dipercaya turun sebagai starter, mengisi posisi penyerang sayap kanan, dan ia tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut.
Manchester City sempat tertinggal lebih dulu setelah Youssef En-Nesyri membawa Sevilla unggul di menit ke-25, tekanan meningkat dan City butuh respons cepat. Di momen krusial itulah Palmer melangkah ke depan. Pada menit ke-63, ia mencetak gol penyeimbang yang menjaga asa City tetap hidup. Gol itu bukan hanya mengubah jalannya pertandingan, tapi juga menegaskan bahwa Palmer punya mentalitas kuat untuk tampil menentukan. Laga berlanjut hingga extra time dan akhirnya adu penalti. Manchester City menang dengan skor 5-4 dan Palmer keluar dari lapangan sebagai salah satu alasan utama mengapa City bisa mengangkat trofi malam itu. Sekali lagi, ia muncul saat dibutuhkan di laga sebesar final. Di final Euro 2024, Cole Palmer tak masuk starting 11 Inggris. Ia duduk di bangku cadangan ketika The Three Lions menghadapi Spanyol dan saat Nico Williams mencetak gol di awal babak kedua, Inggris dalam posisi tertinggal dan kehilangan arah. Tekanan meningkat dan Gareth Southgate pun mengambil langkah penting. Pada menit ke-70, Palmer dimasukkan menggantikan Kobbie Mainoo. Hanya butuh 3 menit baginya untuk memberikan pengaruh besar. Meski akhirnya Inggris harus mengakui keunggulan Spanyol lewat gol Mikel Oyarzabal di menit ke-86, performa Palmer tetap mencuri perhatian. Di tengah tensi final terbesar di Eropa, ia kembali menunjukkan bahwa tekanan bukan musuhnya. Masuk sebagai pemain pengganti, ia langsung memberikan dampak, sesuatu yang tak bisa dilakukan banyak pemain, terutama di laga sebesar ini. Final Liga Konferensi Eropa 2024-2025 jadi panggung besar lain bagi Cole Palmer. Kali ini ia dipercaya sebagai starter saat Chelsea menghadapi Real Betis. Bermain di posisi nomor 10, tepat di belakang Nicolas Jackson, Palmer memikul tanggung jawab sebagai pengatur tempo dan pencipta peluang, peran yang menuntut ketenangan dan kecerdasan tinggi di bawah tekanan. Meski tak mencatatkan namanya di papan skor, kontribusi Palmer begitu terasa sepanjang laga. Ia jadi otak serangan Chelsea, mengendalikan aliran bola dan tahu persis kapan harus menusuk pertahanan lawan. Pada menit ke-65, umpan silangnya yang tajam menemui kepala Enzo Fernandez dan mengubah skor menjadi 2-1. 5 menit berselang, Palmer kembali menunjukkan kelasnya. Kali ini, ia menjadi kreator untuk gol Nicolas Jackson yang memperlebar keunggulan Chelsea. Kemenangan 4-1 atas Real Betis bukan hanya kemenangan tim. Itu juga jadi bukti bahwa di laga sekelas final, Palmer tahu bagaimana caranya memberi pengaruh besar, bahkan tanpa harus mencetak gol. Laga final Piala Dunia Antar Klub 2025 menghadirkan duel besar antara Chelsea dan PSG, dan Cole Palmer kembali jadi andalan. Ia dimainkan sebagai penyerang sayap kanan, tapi pelatih Enzo Maresca memberinya kebebasan penuh untuk bergerak dan mengekspresikan diri di lini depan. Kepercayaan itu dibayar lunas oleh Palmer dengan penampilan yang luar biasa. Dari menit awal, Palmer terlihat nyaman dan percaya diri. Ia memanfaatkan ruang dengan cerdas, tahu kapan harus menusuk dan kapan harus melepaskan diri dari kawalan. Hasilnya, 2 gol bersarang lewat kaki kirinya di menit ke-22 dan 30. 2 sepakan terukur yang menunjukkan teknik, ketenangan, dan insting tajam di kotak penalti. Tak berhenti di situ, Palmer melengkapi penampilannya dengan 1 assist untuk gol Joao Pedro di menit ke-43. Chelsea menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 3-0 dan Palmer keluar sebagai bintang pertandingan. Dalam wawancaranya dengan FIFA, ia mengucapkan terima kasih kepada Maresca atas kepercayaan yang diberi. Dan jelas, ia membalasnya dengan performa yang hanya bisa diberikan oleh seorang big game player. 2 gol dicetaknya hanya dalam rentang 8 menit, masing-masing pada menit ke-22 dan 30 lewat sepakan kaki kiri yang terukur dan tak terbendung. Palmer tampil dengan ketenangan yang jarang dimiliki pemain seusianya. Cole Palmer tidak sekadar menjadi penentu kemenangan Chelsea. Ia tampil sebagai aktor utama dalam pertandingan besar, mengukir statistik yang sulit diabaikan. 2 kali memperdaya Marquinhos dan rekan-rekannya, Palmer menunjukkan ketenangan sekaligus ketajaman yang jarang dimiliki pemain seusianya.
Lulusan Akademi Manchester City itu menutup laga dengan rating tertinggi, 9,3 versi FOTMOB. Sepanjang 90 menit, Palmer bermain efektif dan efisien. Ia bukan hanya menjadi finisher yang mematikan, tapi juga kreator yang mampu mengirim umpan presisi di momen-momen genting. Dari 48 sentuhan bola, hampir seluruh kontribusinya terjadi di area berbahaya. Efisiensinya berbicara sendiri. 4 tembakan, 2 menjadi gol. 3 dribble sukses, 1 diantaranya berbuah assist untuk Joao Pedro. Gigi Donnarumma pun dibuat tak berkutik. Menariknya, meski bermain agresif dan penuh inisiatif, Palmer tetap tenang. Ia tak mencatatkan satupun pelanggaran sepanjang laga. Gambaran pemain muda dengan kontrol emosi yang matang. Data dari FOTMOB menunjukkan dengan 3 kontribusi langsung dalam satu partai final, Palmer menjadi pemain Chelsea kedua sejak musim 2013-2014 yang melakukannya. Sebelumnya, hanya Eden Hazard yang mampu mencetak 2 gol dan 1 assist di final Liga Eropa 2019 kontra Arsenal. Lebih dari itu, ia menjadi pemain ketiga Chelsea di abad ke-21 yang mencetak 2 gol di laga final. Nama-nama sebelumnya, Didier Drogba dan Eden Hazard. Kini Cole Palmer menyusul mereka dalam daftar elit itu. Jika ditarik lebih jauh, hanya 2 pemain sebelumnya yang pernah mencetak 2 gol ke gawang PSG di partai final, Michel Platini dan Alessandro Del Piero. Hari ini, Palmer resmi masuk dalam lingkaran eksklusif tersebut. Chelsea tidak hanya memenangkan trofi, mereka juga menemukan kepastian. Bintang baru mereka telah muncul. Dulu era Hazard dan Drogba, kini giliran Palmer yang mengambil panggung. Penampilannya tidak hanya dingin dan tenang, tapi jadi penanda bahwa Chelsea punya poros baru. Bukan sekadar rising star, Cole Palmer adalah pusat perhatian hari ini dan aset utama untuk masa depan.